Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan aksi nyata saya yang saya lakukan untuk modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama saya Sri Kawati. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 9 Manado. Saya didampingi oleh fasilitator Bu Esther Desi Paulur dan seorang pengajar praktik bernama Tirsa Wulandari Bernita. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga tidak diberi perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini, terlebih dulu saya melakukan asesmen awal untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Guru melakukan asesmen awal untuk memetakan kesiapan gaya belajar murid dan profil belajar peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar dari peserta didik. Dari hasil asesmen awal yang sudah saya lakukan, saya memetakan 3 gaya belajar dari murid saya. Yang pertama, gaya belajar visual, ada 5 orang. Kemudian gaya belajar auditory, ada 3 orang. Dan gaya belajar kinestetik, ada 5. Dalam menyusun rancangan pembelajaran berdiferensiasi, guru membuat modul ajar berdiferensiasi berdasarkan hasil asesmen awal. Kemudian, guru membuat rencana penerapan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Akan tetapi, di dalam modul ajar ini, guru lebih menekankan pada bentuk diferensiasi produk. Terima kasih untuk anak-anak sekalian yang sudah hadir di pertemuan kali ini mata pelajaran kelas Indonesia masih dengan Netflix. Oke, jadi untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, meminta dulu silakan di kelas ini perwakilan untuk memimpin doa di depan. Siapa yang boleh? Siap saya. Oke, silakan Sivil ke depan. Izinkan saya berdoa untuk anak saya ini. Ayo doa. Berdoa sama saya. Terima kasih untuk Sivil. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Maksimal. Ini untuk hari ini, mudah-mudahan kalian jadi teman-teman selalu ingatkan kalian untuk bersikap disiplin dalam pembelajaran. Mari kita sama-sama membangkitkan semangat nasionalisme kita melalui lagu Himne Guru. Tahu artinya Himne Guru itu tentang apa? Tentang puji-pujian kepada guru. Jadi materi sekarang itu kalian berada pada materi tentang menulis teks puisi. Kalian itu berada pada KDS 10.22, yaitu belajar terampil dan terbiasa menulis indah baik itu puisi maupun prosa berdasarkan pengetahuan, pengalaman, pengamatan, gagasan sendiri terkait dengan topik yang dikenali yang bisa juga diterbitkan melalui media cetak maupun media digital. Adakah sebelumnya yang sudah pernah menulis sebuah puisi? Pernah menulis sebuah puisi atau menghasilkan karya puisi? Angela pernah menulis puisi sebelumnya?
waktu SMP, SD, SMA. Oh, silakan. Pasti kan ada di sekarang. Dalam pahlawan. Pahlawannya di dalam puisi ini kan tentang apa? Tentang pahlawannya. Jadi itu teman-teman kalian ada yang sudah pernah menulis sebuah puisi waktu di mana lihat puisi? Nah, dia berbentuk teks atau karangan di mana di dalamnya itu mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Tahu kan perbedaannya bahasa yang ada di dalam puisi dengan bahasa dalam kehidupan sehari-hari sama atau beda itu? Bahasa yang ada dalam puisi dengan bahasa yang biasanya menikah gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari itu sama atau beda? Beda. Kalau dalam puisi dia menggunakan bahasa yang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di samping itu juga penambahannya adalah menggunakan bahasa yang sifatnya estetik. Tahu apa yang estetik? Keren, atau indah. Gitu. Jadi kalau misalnya contoh dulu. Ini warna putih. Kalau dari segi warna berarti putih ya putih. Itu warna. Tapi kalau dari segi makna estetiknya putih itu bisa berarti kesucian. Kalau puisi itu ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, di mana di dalam unsur intrinsik itu sendiri, itu berarti menandakan bahwa unsur yang membangun dari dalam, sementara ekstrinsik berarti unsur yang membangun puisi dari luarnya. Jadi unsur intrinsik dia terbagi menjadi dua, unsur fisik dan unsur batin. Sementara unsur ekstrinsik yang membangun dari luarnya itu terbagi menjadi tiga, geografi dan penyair, kemudian keadaan sosial serta nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah puisi. Jadi ini bagian dari unsur fisik puisi. Tadi yang unsur fisik itu termasuk dalam bentuk unsur intrinsik dalam sebuah puisi. Terbagi lagi unsur fisik, dia terbagi menjadi lima dan irama, kemudian tipografi, diksi, imaji, kata konkret, bahasa figuratif. Persetujuan dengan Bung Karno, karya Khairul Anwar. Ayo Bung Karno, kasih tangan. Mari kita bikin janji. Aku sudah lama dengan bicaramu. Dipanggang di atas api, dinyerami oleh lautan. Dari mulai tanggal 17 Agustus 1945, aku melangkah ke depan berada apatis. Aku sekarang api, aku sekarang laut. Bung Karno, kau dan aku satu urat. Di satu kapal-kapal kita berlayar. Di urat kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh. Oke, terima kasih teman-teman. Dari mulai tanggal 17 Agustus 1945, aku melangkah ke depan berada apa di sisimu. Aku sekarang api, aku sekarang laut. Bung Karno, kau dan aku satu urat. Di satu kapal-kapal kita berlayar. Di uratku, kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh. Jadi memang kalau puisinya pengalaman itu puisi yang berburu, ini harus mengungkapkan emosi karena kan tentang perjuangan gitu ya. Kalian akan membuat puisi atau menulis sebuah puisi, namun silakan pahami dulu langkah-langkah yang ada di dalam menulis sebuah puisi. Oke, jadi yang pertama yang akan kalian lakukan adalah menentukan tema dan judul. Kemudian yang kedua adalah menentukan kata kuncinya. Kata kuncinya di sini berarti kalian membuat rancangan apa saja kata-kata yang akan kalian nanti susun atau rangkai dari kata perkaranya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasanya ini berarti penggunaan baik kemajuan maupun kata-kata ungkapan atau kata-kata konotasi yang memperindah puisi itu. Dan yang terakhir adalah mengembangkan puisi dengan estetik atau mengembangkan puisi dengan indah. Untuk memudahkan kalian untuk menulis sebuah puisi, BM akan putarkan sebuah video yang berjudul Mana Janji Ayah, dan video ini kalian saksikan secara bersama-sama. Untuk nantinya kalian menulis puisi berdasarkan dari isi film pendek yang berjudul Mana Janji Ayah.
dengan novel, silakan diutarakan novel apa saja yang novel tahu, pembahasan yang ada di dalam film tersebut. Jadi menurut kita dari film rekaman ini, hargailah orang tua kalian selagi masih ada, karena orang tua itu tidak ada untuk selamanya menemani hidup kita. Orang tua itu punya waktu. Punya waktu untuk istirahat setelah tinggal ini pasti masih ada lagi kelanjutan di dunia ya. Terima kasih untuk dia sudah menyimpulkan amanat yang terkandung di dalam film pendek ini. Apa yang dibahas di dalam film ini saja? Boleh secara singkat. Hargailah orang tua selagi mereka masih ada. Yang dibahas itu tentang seorang anak. Kenapa anaknya itu? Anak yang tidak menghargai perjuangan dari seorang ayah. Di sebentar kalian akan masuk di grup, di kolom pencarian silahkan cari grup cinta bahasa Indonesia. Boleh dilakukan sekarang, silahkan ambil HP kalian. Terus masuk ke laman Facebook, terus searching di situ, cari di kolom pencarian cinta bahasa Indonesia. Jadi ini komentar-komentar yang boleh kalian komentari dari hasil karya. Ini salah satu karya dari puisi yang ditampilkan di dalam grup cinta bahasa Indonesia ini. Puisi juga boleh diiringi dengan musik supaya lebih menambah suasana yang ada di dalam puisi tersebut. Ini secara individu kalian akan menulis sebuah puisi. Oke. Jadi belum kalian menulis puisi, jadi nanti kalian sesuaikan isi puisi kalian itu dengan film yang sudah kalian tonton secara bersama. Jadi silakan kalian baca dulu betul-betul dalam latihan soal, simak materi tentang unsur membangun puisi, kemudian langkah-langkah dalam menulis puisi tadi sudah dilakukan kalian. Kemudian kalian menonton film pendek yang berjudul Mana Jadi Ayah. Yang ketiga, menentukan rencana teks puisi dengan menentukan tema yang tepat dengan judul puisi yang tepat. Yang keempat adalah tulislah sebuah puisi dengan memperhatikan penyesuaian isi unsur yang ada di dalam puisi itu. Kemudian setelah ada karya kalian, hasil karya kalian itu silakan kalian publikasikan melalui grup Facebook yang berjudul Cinta Bahasa Indonesia. Jadi silakan dikerjakan sekarang. Kerjakan waktunya itu 30 menit menulis puisinya. Lihat, ada yang sudah kirim di grup cinta bahasa Indonesia. Sudah ya? Coba lihat. Kita tulis sama kan di situ? Mas. Enggak ada di bawah. Jangan tulis. Saya mau tersitil. Memang mau tulis saja. Kalau sudah di bawah orang pertama saya kasih hadiah yang sudah muncul di sini. Kita pertama. Dari hasil diferensiasi produk ini, untuk gaya belajar visual, siswa telah menuangkan hasil menulis puisinya dengan membuat kanva secara visual ataupun menulis di lembaran LKPD. Untuk diferensiasi produk pada gaya belajar auditori, siswa dipersilahkan mendemonstrasikan puisi yang dibuat melalui puisi yang direkam melalui audio. Kamu telah pergi melangkah jauh.
ayah. Untuk diferensiasi Tiada produk pada gaya kebersamaan belajar ini. auditori, Selain siswa dipersilahkan bersamamu mendemonstrasikan di sampingku. puisi yang dibuat Mencintai melalui puisi yang direkam melalui ayah audio. selalu memanjakanku. Ayah, Untuk diferensiasi produk pada kamu gaya telah belajar pergi auditori, selamanya siswa dipersilahkan menepati mendemonstrasikan janji puisi yang dibuat pada sang melalui pencipta. puisi yang direkam Semoga melalui kelak audio. kita bertemu dalam suasana yang Untuk diferensiasi produk pada Kemudian untuk diferensiasi produk mengenai gaya belajar kinestetik, siswa dipersilahkan mendemonstrasikan puisi yang telah dibuat dengan memperagakan puisi. Kemudian untuk diferensiasi produk mengenai gaya belajar kinestetik, siswa dipersilahkan mendemonstrasikan puisi yang telah dibuat dengan memperagakan puisi. Kemudian untuk diferensiasi produk mengenai gaya belajar kinestetik, siswa dipersilahkan mendemonstrasikan puisi yang telah dibuat dengan memperagakan puisi. Kemudian untuk diferensiasi Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan, menyanyinya dengan menggunakan kaidah. Terima kasih. Jadi benar sekali puisi itu adalah karangan dalam bentuk teks, di mana di dalamnya itu menggunakan kata-kata yang seperti yang saya kira mengandung bahasa bahasa yang indah. Oke, selain itu ada lagi yang bisa menyimpulkan materi ini? Oke, silakan Dok Gizi. Puisi terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sedangkan unsur intrinsik terdiri dari unsur fisik dan unsur batin. Sedangkan unsur ekstrinsik terdiri dari biografi, sosial, dan budaya. Terima kasih untuk Oke, jadi benar sekali kesimpulan hari ini tentang unsur puisi untuk membangun puisi ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi kalian harus dalami pelajari baik-baik karena kalian akan menghadapi ujian akhir semester nanti 2 minggu ke depan ya. Jadi untuk perjumpaan kita hari ini sebelumnya boleh ada yang tutup dulu dengan doa. Silakan ada sama-sama. Bisa lah. Terima kasih kembali ke Nabi. Jadi sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Damai di hati. Demikian penyampaian aksi nyata pada modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih dan salam guru penggerak.